Halo guys, sebelum lanjut jangan lupa subrek. Terlepas dari kenyataan bahwa mereka akan segera pergi, Long Hao Chen tidak bisa membantu tetapi menjadi terpesona oleh melihat kuali berwarna putih kecil ini. Ayah, apa itu? Long Xingyu menjawab, ini adalah kompor Sein spiritual. Ayah telah menyiapkannya sebagai hadiah untukmu. Ada banyak jenis kompor spiritual dan masing-masing memiliki sifat spesifik serta klasifikasi tertentu. Tetapi semakin besar kompor spiritual itu, semakin besar harga yang harus dibayar untuk menggunakannya. Kompor Sein spiritual ini adalah kompor spiritual ke-68 di antara 74 jenis, tetapi dalam hal kelangkaan, kompor ini termasuk 10 besar. Kegunaan kompor Sein spiritual dirinci dalam buku yang saya berikan kepada Anda. Sederhananya, kompor Sein spiritual tidak memiliki kemampuan ofensif atau defensif, tetapi mampu membantu pengembangan energi spiritual Anda. Ini termasuk dalam 20 kompor spiritual teratas dan dapat berkembang setidaknya 3 kali. Dan untuk para ksatria, ia memiliki utilitas yang sangat besar. Saat menggunakan kompor Sein spiritual, Anda dapat menarik agresi musuh sehingga musuh hanya akan menyerang Anda alih-alih teman Anda. Kecuali Anda mati atau Anda memilih untuk menonaktifkan kompor spiritual Sein Anda, musuh hanya akan dapat menargetkan Anda. Mungkin Anda tidak dapat memahami efek misterius ini pada saat ini, tetapi Anda akan, di masa depan, memahami betapa menakjubkannya itu. Pada saat yang sama, manfaat terbesar dari Sein spiritual kompor terletak pada kenyataan bahwa itu tidak membebani tubuh Anda ketika Anda menggunakannya dan, pada saat yang sama, konsumsi energi spiritualnya sangat rendah. Selain itu tidak akan mempengaruhi penyerapan kompor spiritual lainnya di masa depan. Karena itu, ayah memilihnya sebagai kompor spiritual pertama Anda, saya harap Anda akan menyukai hadiah ini. Adapun kemampuan lain yang akan diperoleh setelah berevolusi, ayah juga tidak tahu, saya hanya dapat memberitahu Anda untuk mencoba mencari tahu sendiri. Juga, Anda harus mengingatnya dengan kuat bahwa kompor spiritual sama sekali tidak maha kuasa. Yang paling hebat sama sekali tidak selalu yang paling cocok. Yang berada di peringkat 10 besar semua mengharuskan pengguna mereka untuk membayar harga yang besar. Beberapa dari biaya ini sangat sulit untuk ditanggung. Sehubungan dengan kompor spiritual, itu sebenarnya bukan semakin banyak yang Anda miliki, semakin baik, Anda harus benar-benar berpikir dengan matang sebelum memutuskan apakah Anda harus menyatu dengan kompor spiritual baru. Nada Long Xingyu sangat parah, setiap kata-katanya berasal dari jumlah pengalamannya sendiri. Lalu, ayah, berapa banyak kompor spiritual yang bisa dilebur dengan seseorang? Tanya Long Hao Chen. Long Xingyu menggelengkan kepalanya, saya tidak tahu. Secara teori, tidak ada batasan kuantitas, tetapi kompor spiritual mudah konflik di antara mereka sendiri. Jika itu terjadi, Anda akan berisiko mati sehubungan dengan fusi. Rekor sampai sekarang adalah 5 kompor spiritual yang menyatu. Saya pribadi menyatu dengan 3, tetapi tidak selalu lebih baik untuk bergabung dengan lebih dari mereka. Dan Anda harus terus melakukan upaya besar jika Anda ingin kompor spiritual Anda berkembang. Setelah kompor spiritual berevolusi beberapa kali, kekuatannya akan melampaui kekuatan beberapa kompor spiritual yang disatukan yang belum berevolusi. Baiklah, saya menjelaskan kepada Anda dasar-dasar yang paling penting. Hao Chen, jangan lupa apa yang ibu Anda katakan kepada Anda, apapun situasinya, Anda harus mengutamakan keamanan Anda sendiri. Saat ia mengatakan kata-kata ini, tangan kiri Long Xingyu naik dan ditempatkan di dada Long Hao Chen dan, pada saat ini, tubuhnya menjadi diselimuti oleh kecemerlangan berwarna emas berkabut, mencegahnya bergerak. Tangan kiri Long Xingyu gemilang dan di dada Long Hao Chen, 4 lampu muncul. Long Hao Chen merasa seolah-olah tubuhnya sedang ditembus dan energi spiritual internalnya dinyalakan, berputar di sekitar ayahnya. Menarik Long Hao Chen dengan tangan kanannya, dia dengan hati-hati memotong sedikit kulit ujung jarinya, memeras setetes darah darinya. Darah segar melayang di energi spiritual Long Xingyu sebelum tepat jatuh ke kompor Sein spiritual. Pada saat ini, kuali kecil melepaskan kecemerlangan putih lembut, bersinar cemerlang. Cahaya putih kemudian dilepaskan olehnya, mencapai dada Long Hao Chen.
Perasaan hangat semua pori-pori di seluruh tubuh Long Hao Chen. Energi spiritual batinnya yang berputar-putar menyebar dan tersebar, seolah-olah itu adalah penyerbu dalam tubuhnya. Dengan cahaya putih, kuali putih kecil yang bersinar dengan cahaya putih perlahan terbang ke tingkat dada Long Hao Chen, memasuki tubuhnya sedikit demi sedikit. Perasaan yang awalnya hangat menjadi panas seperti halnya tusuk besi memasuki tubuhnya. Long Hao Chen tidak bisa membantu tetapi berteriak sengsara. Itu menakutkan Bai Yue yang tiba-tiba berlari ke arahnya dari pondok kayu. Untungnya, perasaan terbakar itu tidak berlangsung lama, setelah beberapa napas, tungku spiritual kecil berwarna putih telah menghilang. Sinar putih tipis dipancarkan dari tubuh Long Hao Chen, membuat permukaan kulitnya secara bertahap muncul kilau berwarna giok halus. Long Hao Chen merasakan kemampuan energi yang sangat panas menyebar di dadanya. Itu menyebar ke setiap sudut tubuhnya, termasuk bahkan otaknya. Energi panas ini termasuk energi misterius yang tak terhitung jumlahnya yang memasuki pikirannya. Semua inderanya terstimulasi dan Long Hao Chen kaku seperti puncak gunung, tubuhnya bersinar dengan cahaya berwarna putih. Dadanya bersinar terutama, sedikit tanda kompor spiritual muncul di atasnya. Kompor spiritual Sein ini menyatu bersama dengan Long Hao Chen, menggunakan esensi langit dan bumi, dengan darah segar dan energi spiritualnya sebagai perantara untuk membentuk spiritual magis, kompor menyatu dengan tubuhnya, menjadi bagian darinya. Ketika mencari untuk menyatu dengan kompor spiritual, persyaratan paling mendasar adalah titik awal dari langkah ketiga panggilan, energi spiritual ke-200. Long Hao Chen telah melampaui itu sejak lama. Long Xingyu berdiri di sana, diam-diam menatap putranya, matanya berangsur-angsur mengungkapkan beberapa tanda kekecewaan. Bai Yue diam-diam pergi ke sisi Long Xingyu, dan ketika dia memegang tangannya, air matanya tidak bisa membantu tetapi menetes. Apakah kita benar-benar harus meninggalkan Chen Chen? Saya tidak nyaman. Dari masa kecil hingga sekarang, dia tidak pernah meninggalkan sisiku. Long Xingyu memeluknya, yakinlah, aku mengatur rencana teraman yang mungkin untuknya. Jika dia tidak meninggalkan pihak kita, dia selamanya tidak akan bisa menjadi pria sejati. Konfrontasi antara kita dan ras iblis akan menjadi semakin sulit seiring berjalannya waktu. Dengan bakat bawaan yang luar biasa, putra kami pasti akan menjadi pilar utama aliansi kuil di masa depan. Jika Anda benar-benar mencintainya, biarkan dia merentangkan sayapnya dan melayang bebas di langit. Perjanjian ini, apakah Anda harus memenuhinya? Bai Yue membiarkan air matanya jatuh. Dia jelas tahu bahwa ini adalah alasan pertama mengapa suaminya harus meninggalkan putra mereka. Mata Long Xingyu mengungkapkan percikan yang kuat, prajurit Anan dan aku tidak bisa menghindari ini. Saya sudah menunggu terlalu lama untuk ini. Jika kita dapat menyingkirkannya satu, ini akan menjadi berkat bagi umat manusia. Merasa nyaman. Demi kalian berdua, aku akan berusaha sekuat tenaga untuk hidup kembali. Segalanya sejelas sebelumnya, tetapi tidak ada satupun siluet lain. Long Hao Chen bingung dan tenggelam dalam pikirannya untuk waktu yang lama, hatinya benar-benar dalam perselisihan. Dengan suara membelah, dia jatuh berlutut, air matanya mengalir deras. Meskipun mereka baru saja berpisah, dia tampak, pada saat ini, seolah-olah dia sendirian di dunia. Ayah, bahkan jika Anda mengambil saya di sisimu, aku tidak akan berhenti berusaha. Tersedak tangisnya, Long Hao Chen meringkuk dengan menyakitkan, tanpa ampun menggali tanah dengan tangannya, merasakan rasa sakit sendirian untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama. Waktu makan sudah berlalu dan Long Hao Chen mulai merangkak di tanah. Dia sebenarnya adalah anak yang tegas, tetapi suasana hatinya hanya mengendalikan seluruh hatinya. Tanpa pemberitahuan, ayah dan ibu tiba-tiba pergi, fakta ini terlalu sulit untuk diterima di dalam hatinya. Saat dia berdiri, Long Hao Chen melihat sekeliling, dengan bingung. Dari tatapannya, adegan dari segala macam peristiwa yang terjadi dalam 2 tahun terakhir muncul tanpa henti dalam benaknya, keseriusan ayahnya, kelembutan ibunya. Mengapa hari-hari sukacita dan kebahagiaan begitu singkat? Air matanya jatuh sekali lagi, dan pada saat yang sama, Long Hao Chen memperhatikan 2 surat di meja terdekat.
Setelah mengambil 2 atau 3 langkah, dia mengambil surat-surat itu. Pada amplop yang berisi 2 surat itu, tertulis bahwa mereka masing-masing ditunjuk untuk Hao Chen dan Nalan Su. Jelas, salah satu surat itu untuknya dan yang lainnya harus diberikan kepada Master Nalan Su Hall dari Hao Yue Hall. Long Hao Chen tenang dan perlahan-lahan mengambil amplop yang berisi surat yang ditulis kepadanya. Hao Chen, ketika Anda akan memperhatikan surat ini, saya sudah pergi dengan ibumu. Kami tidak ingin menanggung rasa sakit perpisahan. Itu hanya perpisahan sementara, Anda sudah dewasa, dan sekarang setelah Anda menjadi laki-laki, Anda harus berdiri kuat karena satu-satunya hal yang dapat Anda andalkan di masa depan adalah kekuatan Anda sendiri. Setelah membaca surat ini, Anda harus pergi langsung ke kota Hao Yue. Di Hao Yue Hall, ada tempat di mana Anda dapat mempelajari semua jenis keterampilan Guardian Knight, dan ada instruktur yang sangat luar biasa. Perlu diingat bahwa, kecuali jika benar-benar diperlukan, Anda tidak harus dengan mudah mengekspos situasi Anda sebagai ksatria retribusi dan ksatria guardian. Saya juga akan memperingatkan Nalan Su tentang fakta ini. Nalan Su adalah seseorang yang layak dipercaya, Anda bisa meminta bimbingannya. Juga, Anda harus mempelajari semua keterampilan yang digunakan oleh Guardian Knight dari langkah pertama hingga langkah keempat dan dapat menggunakannya dengan mahir sebelum Anda berangkat ke Gunung Suci untuk mendapatkan gunung Anda. Mengenai komunikasi spiritual di Gunung Suci, jika Anda tidak bisa menahan aura yang dipancarkan oleh binatang buas yang kuat, Anda tidak akan bisa mendapatkan gunung yang cocok sebagai pendamping. Sementara itu, mempelajari kemampuan yang digunakan oleh Guardian Knights juga harus membantu Anda untuk tumbuh lebih luar biasa. Ingat-ingat, Anda harus terus-menerus berlatih dengan kompor spiritual. Setelah memiliki kompor spiritual, itu akan berubah menjadi perantara untuk latihan energi spiritual internal Anda dan dengan demikian meningkatkan potensi pelatihan Anda. Sekarang Anda telah menyatu dengan kompor Sein spiritual, energi spiritual internal Anda kemungkinan besar akan turun karena fusi. Namun, tidak perlu khawatir, ini adalah proses antara energi spiritual internal Anda dan kompor spiritual Anda. Dalam setengah bulan, atau paling banyak 1 bulan, itu akan kembali normal. Sein spiritual kompor sangat cocok untuk digunakan oleh Guardian Knight dan Anda harus dapat mempelajari fakta ini melalui pengalaman pribadi di masa depan. Hao Chen, ayah dan ibu juga membenci kenyataan bahwa kami harus berpisah denganmu, tetapi ayah berharap bahwa lain kali kita bertemu satu sama lain, kamu akan menunjukkan kepada kita kemampuan luar biasa kamu. Jika ibu dan aku tidak datang mencarimu, itu berarti kita sibuk dengan hal-hal yang sangat penting. Hanya ketika Anda bisa mencapai langkah ke-7 sebagai Knight of the Temple, melewati pemeriksaan, dan bisa mendapatkan Silver Foundation Warrior Armor, hanya pada saat ini Anda dapat mencari kami. Tiba di akhir surat itu, Long Hao Chen memberikan tampilan yang menyakitkan. Hatinya, dipenuhi dengan motivasi, sudah bertujuan untuk mencapai ketinggian tertinggi. Tiba-tiba, dia berbalik, melarikan diri dari pintu masuk pondok kayu dan berteriak di atas paru-parunya, "Father, Mother." Long Hao Chen tidak segera meninggalkan Gunung Odin. Dia tinggal di sana selama 3 hari lagi sampai pondok kayu wangi orang tuanya tidak tersisa. Dia kemudian membereskan perasaan tertekannya karena perpisahan dan turun dari gunung dengan barang bawaannya. Di jalan menuju kota Odin, ia melihat bahwa, di kota itu, pekerjaan pembangunan kembali sedang berlangsung dan bahwa setidaknya 2.000 tentara swasta dari aliansi kuil ditempatkan di daerah itu. Sudah tengah hari ketika dia tiba di kota Hao Yue, dan sepertinya tidak ada banyak perubahan. Begitu dia melintasi ambang kota, Long Hao Chen diam-diam berjanji bahwa dia benar-benar akan melakukan upaya terbaik sehingga dia bisa menjadi ksatria langkah ke-7 sesegera mungkin. Kota Hao Yue tampak seperti itu tidak dalam kekacauan karena serangan kejutan ras iblis. Dari apa yang dia ingat tentang lokasinya, Long Hao Chen kembali ke Night Hall, Hao Yue Hall. "Tolong, aku ingin melihat aula Master Nalan Su," kata Long Hao Chen saat dia menyerahkan lencananya tentang ksatria standar. 2 orang yang menjaga pintu masuk berubah dan meskipun mereka tidak mengenalnya,
mereka dapat dengan jelas melihat bahwa dia adalah seorang pemuda berusia 10 tahun yang secara tak terduga telah memiliki lencana Standard Knight. Mereka tidak berani memperlakukannya dengan tergesa-gesa dan dengan tergesa-gesa melaporkan kedatangannya. Setelah beberapa saat, disertai dengan aroma tipis, bayangan hitam tiba dari bagian dalam hall Hao Yue. Lil, Bro Hao Chen, kamu akhirnya datang. Orang yang keluar dari aula adalah Li Xin. Dia berpakaian sama seperti terakhir kali dengan baju besi ringan, ekor kuda, dan terlihat sangat heroik. 1,5 tahun tidak meninggalkan perubahan signifikan pada tubuhnya kecuali ekspresinya yang terlihat lebih mengesankan daripada di masa lalu. Itu jelas karena pelatihan, seperti dia membuat kemajuan besar sejak terakhir kali mereka bertemu. Kakak Siner, melihatnya, Long Hao Chen segera memiliki perasaan keintiman, perasaan tertekannya dari beberapa hari terakhir hampir memudar satu. Di bawah pandangan kedua penjaga yang terpana, dia melemparkan dirinya langsung ke dada Li Xin. Li Xin memberinya pelukan dan, dipengaruhi oleh perilaku sentimental Long Hao Chen, dia buru-buru bertanya, Hao Chen, apa yang terjadi? Ada yang buruk. Long Hao Chen tersedak isak tangisnya, ayah dan ibu pergi. Mereka meninggalkan saya sendiri. Li Xin tercengang, apakah Anda mengatakan itu selama serangan mendadak ras iblis? Long Hao Chen tiba-tiba mendengar kesalahpahamannya dan bergegas untuk menjernihkannya. Tidak, ayah dan ibu pergi ke tempat lain dan meninggalkan saya untuk bergabung dengan Hao Yue Hall untuk melanjutkan latihan saya. Li Xin menurunkan postur tubuhnya yang tinggi dan tegak, dia tampak lega, saya benar-benar takut. Anda tiba-tiba melompat ke arah saya. Apa masalahnya? Saya pribadi tidak punya masalah dengan fakta bahwa saya terpisah dengan orang tua saya. Di masa depan, Hao Yue Hall akan menjadi rumah Anda. Siapapun yang berani menggertak Anda akan mendengar dari saya. Ayo masuk lalu bicara lebih detail. Saat dia berbicara, Li Xin menarik tangan Long Hao Chen dan mengambil langkah besar menuju pusat Hao Yue Hall. Kedua penjaga di pintu masuk saling bertukar pandang, mengungkapkan satu sama lain ekspresi terkejut mereka. Siapa pemuda ini? Bagaimana dia bisa begitu penuh kasih sayang dengan Hellrose Knight kita? Diam? Anda berani bertanya tentang kehidupan pribadi Nona Li Xin. Bahkan jika Anda bisa berubah menjadi seseorang yang tampan dan berbakat seperti dia, itu tidak dibuat-buat bahwa dia mungkin akan melihat Anda dalam cahaya baru yang menguntungkan. Li Xin menarik Long Hao Chen ke dalam Hao Yue Hall. Tempat ini tampak sama seperti sebelumnya kecuali bahwa 6 tron surgawi di tengah aula bersinar dalam cahaya yang berbeda di mata Long Hao Chen. Perasaan yang dia miliki ketika melihat mereka benar-benar berbeda. Dengan perasaan bangga dan, pada saat yang sama, agak sedih, ia menemukan dengan lirikan, tahta kedua dari kiri melambangkan tahta surgawi Doom dan pembantaian. Ini adalah kemuliaan ayah. Pasti akan ada suatu hari ketika ia, pasti, akan memiliki salah satu dari ke-6 singgasana surgawi ini. Mata Long Hao Chen memiliki jenis api tertentu di dalamnya. Langkah-langkah yang diambilnya dengan Li Xin terasa seperti mereka menjadi lebih lambat sebelum langkah mereka berdua terhenti. Lil, bro, dalam selang 1 tahun penuh, kamu tumbuh begitu banyak. 2 tahun dari sekarang, saya khawatir Anda sudah melampaui kakak ini. Anda bahkan akan lebih tampan. Ini sebuah tragedi. Setelah Anda dewasa, saya bertanya-tanya berapa banyak gadis yang bingung dan bingung. Sosok Li Xin meluruskan. Terlepas dari kenyataan bahwa Long Hao Chen tumbuh besar, dia, bagaimanapun, masih 1 kepala lebih tinggi darinya. Namun, ketika dia melihat Long Hao Chen, hatinya tidak bisa tidak mengaguminya, bahkan menunjukkan tanda-tanda peningkatan detak jantungnya. Long Hao Chen, yang akan segera berusia 12 tahun, berbeda dari 1,5 tahun yang lalu, wajahnya yang cantik dan pipinya yang halus tampak lebih keras. Dari penampilannya yang dulu lemah dan cantik, dia sekarang terlihat cukup kuat. Tubuhnya masih ramping dan proporsional, dan bahunya juga tumbuh lebih besar. Penampilannya pada dasarnya sempurna. Li Xin, ada apa denganmu? Dia adalah Lil, bro dan 8 tahun lebih muda. Jangan bilang kamu ingin menjadi seperti sapi tua yang makan rumput lembut satu.
Dia menegur dirinya dalam pikirannya, dia seharusnya menjadi orang yang sangat tegas tetapi, pada saat yang sama, dia cukup menyukai Long Hao Chen. Bahkan, dia adalah yang termuda di rumah dan selalu mendambakan adik laki-laki, jadi meskipun dia sudah lama tidak bersama Long Hao Chen, dalam hatinya, dia merasa sangat dekat dengannya. Wow, Lil, bro, dari yang bisa kuingat, matamu tidak memiliki warna ini. Mereka harus memiliki warna biru gelap, jadi mengapa mereka mengambil warna emas ini? Long Hao Chen kembali ke akal sehatnya dan menggaruk kepalanya, ayah membantu saya menjalani kebangkitan surgawi dan kemudian mereka menjadi seperti itu. Li Xin menjadi tercengang, kebangkitan surgawi dapat menyebabkan perubahan warna mata Anda. Bagaimana mungkin saya tidak pernah mendengar hal ini? Ah, Anda sudah mengalami kebangkitan surgawi yang Anda katakan. Maka energi spiritual Anda telah menembus level 200. Cepat beritahu Kaksis, seberapa tinggi tingkat energi spiritual internal Anda. Long Hao Chen mengangguk dan berkata, Kak, aku tidak ingin membodohimu, sebenarnya ayah saya melarang saya untuk mengungkapkannya. Tiba-tiba, Li Xin tampak seolah-olah dia menyadari sesuatu dan menutupi bulannya sendiri sebelum bergumam dengan suara rendah, surga. Ksatria langkah ketiga di bawah 12 tahun. Ayo pergi, aku akan membawamu untuk melihat Paman Nalansu, dia akan benar-benar takut dengan kemajuan Anda. Apa yang akan membuatku takut? Mendengar suara yang tampak agak lucu, Long Hao Chen dan Li Xin menoleh, hanya untuk melihat bahwa Nalansu baru saja turun dari tangga. Setelah melihat Long Hao Chen, Nalansu cukup terkejut, tapi dia dengan cepat mengambil ekspresi yang sungguh-sungguh. Dia bergegas di depan Long Hao Chen, menatapnya dari atas ke bawah, sebelum bertanya tanpa menahan, hari itu. Hari itu, bukankah gurumu yang? Long Hao Chen sedikit terkejut, tapi dia dengan cepat mengerti apa yang dia maksud dan dengan bangga mengangguk. Nalansu menarik napas dalam-dalam, matanya mengungkapkan perasaan panas yang memesona, aku tahu itu. Aku tahu itu. Li Xin menjawab, tidak yakin, Paman Nalan, apa yang kalian berdua bicarakan secara diam-diam. Nalansu mengambil ekspresi serius sebelum bertanya padanya, mengapa kamu belum pergi untuk latihan? Kamu sudah menjadi ksatria peringkat ke-7, jadi apakah kamu bisa berpartisipasi dalam Magical Hunting Selection and Competition sebelum menembus level Grand Knight akan berhubungan dengan seberapa baik kamu akan bisa melakukan dalam seleksi ajaib ini. Li Xin menjulurkan lidahnya dan menatap Long Hao Chen, Lil, bro, aku akan berlatih dulu. Di malam hari, makan malam akan menjadi suguhan saya akan mengundang Anda untuk makan besar. Hihi. Setelah selesai, dia berbalik dan berlari keluar. Nalansu berkata dengan senyum tak berdaya dan, pada saat yang sama, nada menyayanginya, anak ini, dia akan segera berusia 20 tetapi masih begitu nakal. Mereka yang berasal dari rumah tangga normal seharusnya menikah pada usia ini. Berbalik, Nalansu menatap Long Hao Chen sebelum mengangguk dan berkata, Hao Chen, ikut aku. Long Hao Chen pergi bersamanya ke kantornya di lantai 2, di mana Nalansu tidak bisa menahan perasaan cemasnya lagi, singgasana surgawi dari Doom and Slaughter. Hao Chen, apakah Anda tahu seberapa besar serangan kejutan ras iblis ini? Tetapi dengan satu langkah dari gurumu, kelima pasukan mereka melarikan diri dari perbatasan aliansi. Dia gurumu kan? Apakah mungkin untuk membiarkan saya bertemu senior Xing Yu? Long Hao Chen menggelengkan kepalanya, Nalan Hallmaster, dia pergi. Ini adalah untuk Anda. Ketika dia berbicara, dia mengeluarkan surat yang ditinggalkan ayahnya kepadanya, memberikannya kepada Nalansu. Nalansu tidak bisa menahan diri dan membongkar surat itu sebelum melihatnya, dan ekspresi terkejut segera muncul di wajahnya. Masih melihat isi surat itu, dia mengungkapkan tatapan penuh rasa tidak percaya ketika dia melihat Long Hao Chen, kamu sebenarnya putra senior Xing Yu. Tapi, mengapa senior Xing Yu membiarkan Anda mempelajari kemampuan yang digunakan oleh Guardian Knight bersama kami? Kenapa itu bukan jalan seorang ksatria retribusi? Senior Xing Yu adalah ksatria retribusi nomor 1 dari aliansi ksatria. Long Hao Chen berkata, Tuan Balai Nalan, ayah tidak ingin saya mengungkapkan semuanya,
jadi saya tidak bisa memberitahu Anda apapun yang tidak ditulis dalam suratnya. Nalan Su mengambil napas dalam-dalam dan, sambil meletakkan surat itu dengan hati-hati, dia berkata, "Oke. Terlepas dari alasannya, saya tidak bisa tidak mematuhi instruksi senior Xing Yu. Mulai sekarang dan seterusnya, Anda akan menjadi anggota asli Hao Yue Hall. Saya akan memberikan yang terbaik dalam melatih Anda." Dalam suratnya, senior Xing Yu menjelaskan bahwa dia ingin Anda berpartisipasi dalam seleksi ajaib. Aku akan mengikuti bimbinganmu. Long Hao Chen meluruskan posturnya dan menghadapi Nalan Su dengan hormat ksatria dasar. Nalan Su menepuk pundaknya dan berkata, "Di masa depan, kamu akan seperti Siner, jadi panggil aku Paman Nalan. Sejujurnya, keterampilan ksatria yang akan saya sampaikan kepada Anda, dari sudut pandang saya yang jujur, agak tidak sempurna, tapi saya percaya bahwa dalam waktu dekat, Anda pasti akan bisa menjadi kemuliaan terbesar dari Hao Yue Hall kami. Ayo, saya akan membawa Anda ke lokasi terdekat yang telah saya atur agar Anda menginap." Terima kasih, Paman Nalan. Hao Yue Hall menempati area yang sangat luas. Itu pasti tidak terbatas pada apa yang hanya bisa dilihat Long Hao Chen, dari belakang aula, ada juga wilayah besar. Di antara 3 bagian utama, ada satu di mana ksatria bisa beristirahat serta lapangan umum di mana mereka bisa berlatih sebagai ksatria dan diberikan pengetahuan dan keterampilan milik Night Hall. Di pusat kota Hao Yue, jadwal kedatangan kelompok Night Squires dari desa-desa dan kota-kota kecil ke Hao Yue Hall untuk pemeriksaan mereka akan terjadi dalam 3 tahun. Mereka yang berhasil menjadi ksatria standar akan dapat tetap di Hao Yue Hall untuk belajar dan berlatih. Jika mereka bisa menerobos langkah ketiga dalam 5 tahun, mereka kemudian akan berubah menjadi anggota asli Hao Yue Hall serta anggota asli dari Night Hall. Jika mereka tidak bisa, alternatif untuk ksatria standar ini adalah bergabung dengan tentara atau mengambil jenis pekerjaan lain di kuil ksatria. Sebenarnya, apa yang Long Hao Chen lihat hanyalah fasad Hao Yue Hall. Hao Yue Hall yang sebenarnya tersembunyi di balik fasad ini, 100 ksatria 2 dan 2000 ksatria standar tinggal di sana, tetapi menurut presentasi Nalan Su, selain penampilan luarnya, Hao Yue Hall sebenarnya juga memiliki ksatria bumi serta 7 ksatria 3. Semua yang bisa maju ke langkah Grand Knight cepat atau lambat akan pergi ke kuil Knight untuk memulai perjalanan baru. Bersama dengan perbedaan peringkat, kondisi kehidupan juga bervariasi. Ksatria standar harus berbagi kamar di antara 4 orang, tetapi masing-masing ksatria asli memiliki kamarnya sendiri. Nalan Su mengatur kamar Long Hao Chen di sebelah kamar Li Xin, dan setelah makan, Nalan Su menyuruh Long Hao Chen untuk beristirahat selama sisa hari itu. Hari berikutnya, dia akan kembali untuk latihan. Ketika orang mencapai langkah ketiga, tidak peduli dari kuil mana mereka datang, mereka akan diperlakukan dengan baik karena mereka akan menjadi kekuatan utama melawan ras iblis dalam pertempuran. Kamar Long Hao Chen saat ini berada di dalam sebuah biara bertingkat 3 yang diperuntukkan bagi ksatria asli. Itu suite. Ada kamar tidur, ruang meditasi yang tenang untuk berlatih, dan kamar mandi pribadi untuk kebersihan pribadi. Di dalam ruang meditasi, ada lingkaran sihir sederhana yang dikelilingi oleh beberapa kristal ajaib berbasis cahaya. Karena afinitas elemen cahaya di dalam ruangan jauh lebih tinggi daripada di luar, itu memiliki efek tambahan ketika berlatih di dalam. Tidak terpengaruh oleh kedermawanan yang diterimanya, Long Hao Chen hanya mengeluarkan pakaiannya dari cincin ruang sebelum memilah dirinya sedikit dan pergi ke ruang meditasi untuk berlatih. Latihan membuat waktu berlalu lebih cepat, sepanjang sore dengan cepat berlalu. Sebelum malam tiba, suara ketukan yang jelas namun tenang di pintu bisa terdengar. Siapa itu? Long Hao Chen sadar dari latihannya yang tenang. Lil, bro, ini aku. Long Hao Chen membuka pintu dan melihat Li Xin berdiri di pintu masuk. Pada saat ini, dia tidak memakai baju zirahnya yang ringan tetapi telah berubah menjadi pakaian berwarna putih, tampak seolah-olah dia baru saja mandi. Rambutnya yang berwarna merah muda dan menjuntai sampai ke bahunya masih agak basah. Penampilannya saat ini terlihat tidak terlalu heroik dan jauh lebih menawan. Ikut denganku,
Paman Nalan ingin aku membawamu untuk menguji energi spiritualmu. Tetapi sebelum aku membawamu ke sana, mari kita makan malam selamat datang yang baik. Oh, Long Hao Chen, yang masih terbenam dalam latihan energi spiritual internalnya dan mempelajari pengetahuan tentang kompor spiritual, memberikan jawaban sederhana sebelum keluar bersama dengan Li Xin. Li Xin telah mengatur rambutnya yang panjang, menggunakan pita biru untuk mengikatnya menjadi kuncir kuda, kemudian dia pergi bersama dengan Long Hao Chen, kembali ke ruang utama dan langsung menuju ke lantai 3. Nalan Su sudah menunggu mereka. Setelah melihat mereka, dia datang ke Long Hao Chen dan berkata, sambil tersenyum, bagaimana istirahatmu? Apakah Anda puas dengan kediaman itu? Long Hao Chen memberi hormat pada Nalan Su, lalu menjawab, saya sangat menyukai kediaman ini. Terima kasih Paman Nalan. Nalan Su tersenyum tipis. Dia semakin menyukai anak ini. Dia memiliki ayah yang tangguh tetapi tidak menunjukkan sedikit pun kesombongan. Kamu telah menyelesaikan kebangkitan suci, membuktikan bahwa kamu memiliki potensi untuk menjadi seorang ksatria. Namun, agar Anda dapat bergabung dengan Hao Yue Hall kami harus melakukan pendaftaran Anda. Karena itu, perlu untuk menguji energi spiritual Anda saat ini. Besok, Anda harus mulai belajar di kelas ksatria untuk mempelajari keterampilan dan kemampuan Knight Ksatria. Jika ada sesuatu yang tidak Anda pahami, datanglah kepada saya dan tanyakan langsung kepada saya. Iya nih. Long Hao Chen menjawab, menggerakkan pergelangan tangannya dan perlahan-lahan menarik pedang yang berat dari punggungnya. Karena ayahnya tidak ingin dia mengungkapkan kemampuannya sebagai seorang ksatria retribusi, dia hanya membawa satu pedang berat di punggungnya, yang lain secara alami tersimpan di dalam cincin spasial. Lil bro, kamu ingin menjadi Guardian Knight? Li Xin tampak bingung. Long Hao Chen tertawa, saya membuat pilihan ini setelah kembali dari tes terakhir. Alat yang digunakan untuk tes kali ini sama dengan yang terakhir kali, masih pilar batu hitam itu. Mulai sekarang, Nalan Su mengangguk Long Hao Chen. Long Hao Chen memfokuskan pandangannya dan mengambil satu langkah ke depan, pedang yang berat di tangan kanannya memotong dan melepaskan semacam kilat, beberapa lapisan cahaya kemasan jelas mengelilingi bilahnya. Ini bukan keterampilan, tetapi fenomena yang disebabkan oleh menuangkan energi spiritual ke dalam pisau. Suara ping meredam, dan cahaya biru dengan lembut naik dari dinding ruang ujian, apakah itu Nalan Su atau Li Xin? Keduanya dengan gugup menatap bagian atas pilar batu hitam. 268. Sejumlah besar muncul di sana. Nalan Su dan Li Xin keduanya terengah-engah pada saat yang sama, benar-benar terdiam, dan dia berteriak, kamu hanya 2 tingkat energi spiritual dari menjadi ksatria asli peringkat ketiga. Lil bro, apakah Anda benar-benar manusia normal? Ksatria peringkat ketiga yang belum berusia 12 tahun. Sebagai soal fakta, 1,5 tahun yang lalu, ketika Li Xin bertemu Long Hao Chen untuk pertama kalinya, dia juga baru saja mencapai tingkat ksatria asli. Hanya dalam 1,5 tahun, Long Hao Chen memiliki lebih dari 2 kali lipat tingkat energi spiritualnya. Meskipun kecepatan pertumbuhan ini terkait erat dengan fakta bahwa energi spiritual dalam dan luarnya telah diolah, itu masih bisa digambarkan sebagai bakat yang menakutkan. Long Hao Chen menyingkirkan pedangnya dan berdiri tanpa bergerak, dia sama sekali tidak terkejut dengan peringkat energi spiritualnya, tetapi ini jelas bukan energi spiritual yang sebenarnya telah dia capai. Setelah menggabungkan set spiritual stuff, energi spiritual batinnya turun lebih dari 50 level. Jika tidak, tingkat energi spiritualnya akan berada pada tingkat yang melampaui peringkat keempat dan hampir pada tingkat peringkat kelima Knight asli. Jenius, seorang jenius sejati. Gumam Nalan Su. Li Xin mengedipkan matanya yang besar, menatap Long Hao Chen dengan sengit, dan berkata, sayang sekali kau begitu mudah dibandingkan denganku, jika tidak, kakak ini pasti akan memilih untuk merebutmu satu. Melihatnya, Long Hao Chen tidak bisa membantu tetapi memerah. Dia masih bisa mengingat dengan jelas pemandangan yang terjadi lebih dari setahun yang lalu, ketika Li Xin meraih tangannya, membuatnya meraba-raba beberapa tempat yang letaknya sangat lunak. Ayo pergi, saatnya makan. Li Xin menarik lengan Long Hao Chen dan mengucapkan salam kepada Nalan Su sebelum kehabisan.
Keluar dari Hao Yue Hall, Li Xin menyeret Long Hao Chen ke salah satu restoran terbesar di lingkungan itu dan masuk. Segera setelah mereka masuk, seorang pelayan segera datang untuk melayani mereka. Selamat datang, Nona Siner. Li Xin mengangguk dan berkata, dapatkan kami sesuatu untuk dimakan. Pelayan tampak agak terkejut melihat Li Xin menarik lengan Long Hao Chen. Kalian berdua, ikuti saya ke lantai 2. Li Xin menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak perlu, kita berdua akan baik-baik saja di ruang makan utama. Kami akan duduk di sana, dekat ke jendela. Keluarkan menu, aku mati kelaparan. Sambil berbicara, dia menarik Long Hao Chen sebelum duduk. Sekitar waktu ini, aula utama restoran cukup ramai. Segera setelah duduk dengan Long Hao Chen, Li Xin memesan makanan, tapi dia melakukannya dengan cara yang memperluas wawasan Long Hao Chen. Menerima menu dari pelayan, Li Xin menunjuk 5 atau 6 hidangan di atasnya. Sementara Long Hao Chen masih bertanya-tanya mengapa pelayan tidak mencatat pilihan makanannya, Li Xin berkata, kecuali untuk ini, bawa semuanya. Itu hampir menu lengkap, ada 20-30 piring. Kakak Siner, benar-benar terlalu banyak. Tidak mungkin kita bisa menyelesaikannya. Long Hao Chen buru-buru mengatakan, setelah mengerti lebih banyak tentang kakak yang baru ini. Sisi tenangnya ini membuatnya merasa sangat nyaman berada di sekitarnya. Li Xin memasang wajah serius dan berkata, bagaimana mungkin kita tidak bisa menyelesaikannya? Anda masih tumbuh, jadi Anda perlu makan sedikit. Ayo, apa itu? Membuat orang makan lebih banyak. Jelas itu hanya Anda yang pemakan besar. Setelah Li Xin selesai memesan makanan, suara yang agak dingin, bercampur ejekan, mencapai dia. Long Hao Chen berbalik dan melihat 2 pria dan wanita, 3 orang yang juga baru saja memasuki restoran. Ketika mereka bertiga lewat di dekat mereka, mereka berhenti maju, lebih tepatnya, itu adalah gadis yang berbicara. Gadis muda ini mengenakan jubah biru gelap. Sepertinya energi unsur menjulang di sekitar jubah, membuatnya bersinar dalam warna biru muda. Di sisi kiri dadanya, ada lambang bintang 3 yang dikelilingi oleh 6 garis emas. Jubah ajaib. Apakah ini seorang mage? Long Hao Chen hanya tahu tentang penyihir melalui ajaran ayahnya, ini adalah pertama kalinya dia melihatnya dalam hidupnya. 3 bintang ditambah 6 garis, itu adalah tanda langkah ketiga, panggilan peringkat ke-6. Jadi ini adalah mage asli. 3 langkah pertama panggilan mage dinamai Mages Asistan, Magical Student, dan Genuine Mage. Bang! Li Xin yang dengan keras menghantam meja berdiri, dan dengan marah berkata, Lin Jialu, yang tidak digambarkan sebagai pemakan besar. Lin Jialu mendengus, siapa yang makan begitu banyak? Long Hao Chen, yang pada awalnya menaruh perhatian terutama pada jubah ajaib, melihat lebih dekat pada penampilan mage itu. Lin Jialu dan Li Xin dapat digambarkan sebagai keindahan langka, namun gaya mereka sama sekali berbeda. Li Xin, lugas dan penuh semangat, adalah jenis kecantikan yang kuat. Di sisi lain, Lin Jialu memiliki tampilan yang lebih anggun dan pintar. Kulit putih, tubuh sedang, rambut panjang berwarna biru muda mengendur di belakang punggungnya, alisnya anggun, hidungnya indah, sepasang mata biru yang sempurna, identik, dan wajahnya yang lembut, semua itu dengan mudah membuat orang merasa seperti menghargainya. Namun, dia memegang tongkat sihir hitam panjang 0,66 meter, 2 chi, yang terbuat dari kayu di tangannya. Di atasnya tumbuh cabang-cabang yang berbentuk seperti tangan kecil, cukup besar untuk memegang permata air biru seukuran kepalan tangan. Kekuatan unsur sihir yang bisa dirasakan keluar dari tongkat sihir jauh lebih kuat daripada yang ada di jubahnya. Apakah mencoba untuk berkelahi atau apa? Dengan kemarahan berkobar di matanya, Li Xin melangkah di depan Lin Jialu. 2 pria muda yang tiba bersama dengan Lin Jialu bergegas 2 langkah ke depan, satu di setiap sisi Lin Jialu, tampak agak gugup. Keduanya adalah prajurit berbaju kulit, jelas pengawal Lin Jialu. Apa yang paling ditakuti penyihir adalah diserang. Meskipun memiliki dengan sihir kekuatan destruktif yang tangguh, mereka sangat rentan. Oleh karena itu, seorang penyihir yang baik akan selalu memiliki pelayan untuk melindungi mereka.
Kalian berdua, harap tenang. Tepat sebulan yang lalu, kalian berdua menerima hukuman dari kepala petugas dan menteri. Prajurit di sebelah kiri teringat dengan gugup. Li Xin dan Lin Jialu bereaksi hampir pada saat yang sama, saling melotot.